Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Pak Suki. Cuman saya hanya menyampaikan begini aja. Saya pernah datang ke seorang kiai tentang hidup. Untuk apa sih kita hidup? Pak Kiai, untuk apa sih kita hidup? Dan kita tidak direncanakan untuk hidup dan lahir di dunia ini. Gampang cuy. Kalau di bahasa Sundanya, hidup teh ditanyain cerita di alam dunia. Hidup itu hanya untuk membuat cerita di alam dunia. Artinya mudah-mudahan yang di depan kita ini yang dipelopori oleh Buddha ini jadi cerita bagus. Cerita itu kan ada yang jelek, ada yang bagus. Saya nggak mau ada cerita jelek zaman pemekaran dulu. Sekarang cerita-cerita yang bagus. Mungkin akan jadi cerita jadi anak cucu kita nanti bahwa dengan kepemimpinan Buddha pemekaran itu bisa terjadi. Dengan adanya Pak Haji Karya, dengan adanya Haji Saroni, pemekaran di Bank Subah Utara itu terlaksana. Ini jadi cerita. Karena untuk apa hidup kalau tidak membuat sebuah cerita? Mudah-mudahan ini adalah cerita yang bagus. Kalau ada cerita pada dewan yang keluar dari ruangan tanpa izin pimpinan, itu cerita jelek. Ya, salah memilih anggota dewan keluar tadi. Ya, salah. Kalau pilih anggota dewan udah cicing di dia udah lari masker. Kan memang masih budak kene kau kurang. Ibu pimpinan yang saya hormati, pemekaran itu adalah sebuah keniscayaan. Saya yakin, Ainal yakin bahwa ini adalah sebuah keniscayaan dan pasti jadi. Tekad kita hanya satu untuk kesejahteraan masyarakat. Berawal dari kesepakatan bersama yang sudah dijelaskan Suki tadi, bahwa kita tidak ada kaitan dengan partai politik manapun, tidak ada kontrak politik dengan siapapun, kita berjalan apa adanya. Ketika ditanya apa sih keuntungannya saudara memperjuangkan pemekaran, bagi diri saya pribadi ada untungnya. Untungnya saya lagi membuat cerita yang bagus buat anak cucu kita. Yang kedua, saya akan singkat saja karena saya sukanya debat, Pak. Debat itu untuk mengukur kemampuan seseorang. Pak Haji Saroni itu suka debat, Pak, dulu jadi kepala desa. Dia 12 tahun jadi kades, saya baru 14 tahun. Dan debatnya luar biasa. Saya hanya menginginkan bahwa seluruh anggota komisi 1 di DPRD Kabupaten Subang ini mendukung tentang pemekaran Kabupaten Subang. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota komisi 1 ini memperjuangkan kepada pimpinan partai masing-masing untuk mendukung lahirnya kabupaten baru. Jadi kalau tidak ada dukungan dari ketua partai, ketua fraksi, apalah artinya yang ada di sini. Tapi saya yakin dengan kehadiran Buddha, ini perjuangan Buddha tuh orangnya fleksibel, Pak, tapi sistematis gitu. Tadi dia membahas sampai mana kia yang skill lah gitu. Alhamdulillah aku masih diatur dulu belajar. Yang ketiga, saya minta anggaran tahun 2020 untuk pengkajian pemekaran ini tidak diutak-atik. Artinya bahwa anggaran itu harus lolos. Kalau saja ada anggota dewan yang macam-macam, itu mungkin akan berhadapan kita dengan orang batur. Gampang, Pak. Dulu cerita ketika Abdesi hadir di sini,
adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Subang dari satu fraksi, dari satu partai yang dia tidak setuju dengan perubahan perda pada waktu itu. Wabi di Cirian, di Sumpahan Wajani, alhamdulillah terjadi. Nah ini jangan sampai terjadi di bawah-bawah sekalian. Kalau pemekaran ini dihambat, apalagi oleh dewan-dewan yang ada di Pantura, saya akan turun ke Langgar. Jujur kemarin saya baru ya seperempatnya Pak lain dengan teman-teman. Ketika nanti saya turun ke Langgar, mungkin kita bisa menghabisi semua. Karena kata politik di Subang Utara gampang lah, ya. Pak Haji Saroni 2000 sekian bisa jadi. Saya bisa naik angka 10.000, 15.000 gampang bisa. Lain songkok, ilmu ya bunda. Iya kan? Nah, saya harapkan gini. Kenapa jangan ada cerita jelek? Saya mengutip omongan saudara atau bapak Hidayat. Saya beberapa kali soal tentang pemekaran. Ada satu kalimat yang sampai saat ini masih saya simpan terus. Ji, Subang itu sudah layak mekar. Kenapa waktu kajian ilmiahnya tidak diloloskan? Karena kepentingan politik. Kalau bapak-bapak tidak ingin disebut bahwa politik itu kejam, tolong jangan bermain di area pemekaran. Itu aja. Saya berharap seperti itu. Saya yakinlah, Kang Haji Karya ini sering rapat dengan kita dulu di pemekaran. Kang Haji, saya yakin yang ada di depan ini, saya yakin ini akan mendukung. Mudah-mudahan para ketua partainya juga bisa mendukung. Saya hanya titip pesan kepada ketua dewan Pak Haji Narca, jangan alergi dengan orang Pantura. Sampai saat ini saya belum pernah bertatap muka dengan ketua dewan. Abdesi punya peran penting di pemerintahan, cuma saya tidak akan ngurusan Abdesi lah. Saya pada posisi orang Pantura yang pengen mekar. Tadi sudah disampaikan, saya tidak perlu mengulas banyak. Nah ini dukungan dari DPRD Kabupaten Subang itu yang sangat kita harapkan. Dan tambahan, kalau tadi Kang Sudi menyatakan bahwa kita sudah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah melalui Pak Bupati, betul. Saya yakin jamin 100% Bupati Subang mendukung pemekaran kabupaten. Bukan bercanda, saya sambil ngomong, sambil komunikasi dengan wakil gubernur. Karena saya punya kontrak politik dengan beliau waktu di Kebun Danas. Untuk saya tidak meninggal, untuk saya tidak dipenjara karena tersangkut masalah hukum di Gakumdu. Saya adalah salah satu yang menyatakan bahwa pemekaran itu harga mati. Karena alhamdulillah masih hidup untuk bayar. Pemekaran lanjut sampai akhirnya bisa ditindaklanjuti oleh F2S. Ya kita apresiasi lah kita. Mudah-mudahan tokoh-tokoh di Pantura yang memang concern tentang pemekaran, mudah-mudahan istihadnya niatnya satu lillahi ta'ala. Saya yakin dan percaya teman-teman yang hadir di sini niatnya lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan apapun. Persoalan ke depan yang akan menikmati jauh dari pikiran kita. Siapa tahu nanti Haji Karya yang jadi bupati, siapa tahu nanti Haji Saroni yang akan jadi bupati, kita nggak tahu kan. Yang jelas kita berharap proses ini akan segera berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Nanti pembahasan di Prolegnas sana, pembahasan di Prolegnas akan lebih mengerucut bahwa Subang jadi prioritas untuk masuk di DOP 2020. Yang keempat, permintaan kita, apalah artinya kita ngomong banyak kalau persoalan ini tidak masuk di Prolegnas. Prolegnas itu penting karena sebuah produk yang akan dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Subang. Saya harap ini bisa jadi usulan prioritas pegawaian utama pimpinan anggota dewan yang akan membahas tentang pemekaran. Saya berharap dan ini harapan besar terhadap Bunda untuk
bisa menyalurkan aspirasi kami terhadap seluruh partai yang ada di DPRD. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.